Sebelum masuk ke alur cerita, alangkah baiknya kalian nonton terlebih dahulu film pertamanya, sebab cerita pada film ini masih nyambung dengan film sebelumnya. Link sudah saya cantumkan di kolom komentar. Oke barudak, lanjut. Cerita teh dimimitian dengan memperlihatkan si Geralt sedang memesan sebuah kamera melalui situs online. Berbeda dari sebelumnya, kali ini ia tidak lagi menyewakan sebuah rumah, melainkan sebuah resort eksklusif. Kemudian adegan pun berpindah dengan menampilkan sepasang kekasih yang baru saja beres ngewong di pagi hari. Kita perkenalkan terlebih dahulu si cowok bernama Pepen dan pacarnya bernama Lilis. Dan mereka adalah tamu yang tengah menginap di resort milik Geralt. Namun tanpa mereka sadari, ternyata di setiap sudut resort itu telah dipasangi banyak kamera tersembunyi. Dari balik ruang kendalinya, Geralt mengawasi semua aktivitas mereka melalui layar monitor. Namun ada satu hal menarik di film keduanya ini. Ternyata Geralt menggunakan identitas palsu demi kelancaran aksinya. Ia menyamar sebagai seorang wanita acak yang fotonya ia ambil dari internet, lalu menggunakan identitas tersebut untuk mempromosikan resort miliknya secara online. Kemudian saat Lilis hendak mandi, tiba-tiba saluran air mengalami masalah. Lantas Pepen berinisiatif untuk menghubungi pemilik penginapan guna meminta bantuan. Tapi anehnya panggilan tersebut diangkat oleh seorang pria dan membuat beliau merasa ada sesuatu yang janggal. Sebagai pacarnya, ia pun mencoba menenangkan dan menyuruhnya untuk tidak berpikiran negatif. Tak berselang lama ketika pasangan itu sudah pergi, terlihat Geralt tiba di penginapan tersebut. Lantas si bangsat Falcon ini pun memanfaatkan momen itu untuk mengobrak-abrik kamar sesuka hatinya. Sebelum memperbaiki saluran air, Geralt terlebih dahulu menciumi pakaian dalam milik si Lilis. Tak hanya itu, ia juga menciumi bantal tidur. Bahkan yang lebih parahnya, ia menggosokkan sikat gigi milik si Lilis. I don't want to go back to Albuquerque. Singkat cerita, malam pun poek, terlihat pasangan ini sudah kembali ke penginapan. Namun secara tak sengaja, si Pepen malah memakai sikat gigi milik kekasihnya. Baru saja sikat itu dimasukkan ke congor, tiba-tiba Pepen mencium aroma tak sedap dari sikat gigi itu. Lantas ia pun memberitahu kepada Lilis bahwa sikat gigi ini bau tai. Sementara di tempat lain, terlihat Geralt tiba di rumah kedua yang disewakannya. Ternyata kedatangan si bangsat ini berniat menambah CCTV baru. Kemudian saat Geralt anteng meminum susu, tiba-tiba datang si penyewa yang baru saja beres jogging bersama anjingnya. Kita perkenalkan terlebih dahulu, wanita ini bernama Sarah. Dikarenakan badannya yang bau hasem sehabis olahraga, Sarah pun berniat mau ibak. Namun tiba-tiba kemudian Geralt pun meracuni anjing peliharaan Sarah menggunakan cairan kimia. Dan setelah memastikan si anjing dalam kondisi sekarat, Geralt pun segera keluar rumah untuk mengambil tempat sampah besar. Nantinya akan ia gunakan untuk memindahkan tubuh Sarah. Namun tanpa Geralt sadari, ternyata Sarah sempat tersadar dan berusaha meminta tolong. Sayangnya upayanya itu malah sia-sia karena Geralt berhasil membuatnya pingsan kembali dengan memberikannya obat bius. Kemudian Geralt pun membawa Sarah entah mau diapakan. Namun sebelum melanjutkan aksinya, ia memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Di sana ia berganti baju agar seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan ternyata Geralt tidak tinggal sendirian. Selama 1 dekade ia hidup bersama seorang anak laki-laki bernama Junior. Ya, anak dari Claire dan Ryan, 2 karakter yang muncul di film pertama. Setelah beres mengganti bajunya, Geralt pun pergi ke sebuah rumah yang di dalamnya terdapat ruangan khusus. Dan ruangan itu dipenuhi oleh banyaknya monitor yang semuanya ia gunakan untuk memantau dan mengintai calon-calon korbannya.
Kemudian adegan selanjutnya kita akan memperlihatkan sebuah keluarga yang akan pergi berlibur. Terlihat si ibu sangat sibuk memilih tempat untuk mereka menginap, hingga akhirnya ia memutuskan untuk memilih sebuah resort tanpa mengetahui bahwa penginapan itu dimiliki oleh Geralt. Setelah menyelesaikan proses pemesanan dan pembayaran, keluarga tersebut segera berangkat menuju penginapan. Keluarga ini terdiri dari si ayah, si ibu, sang kakak perempuan bernama Molly, dan adik laki-lakinya bernama Kyle, serta Daniel, teman dekat Molly yang ikut serta dalam perjalanan mereka. Singkat cerita, ketika mereka sampai di penginapan Geralt, mereka pun sangat senang karena penginapan itu tampak menawan dan memiliki nuansa estetik yang memanjakan mata. Namun kesenangan itu mulai memudar ketika si ibu memeriksa kondisi dapur. Meskipun tempat itu tampak indah, ternyata kebersihannya cukup buruk dan banyak sudut yang terkesan kotor. Di sisi lain, Molly dan Daniel yang berada di kamarnya, mereka pun bersiap-siap untuk berenang. Akan tetapi tanpa mereka ketahui, ternyata di balik kaca kamar yang terpasang rapi, terdapat kamera CCTV tersembunyi. Wandering? It's you. Oh. You want admirers, not boyfriend. Setelah selesai berenang, Molly dan Daniel pun bergantian membersihkan diri. Molly lebih dulu masuk ke kamar mandi, sedangkan Daniel justru menghampiri Kyle yang tengah gogoleran di sofa. Tak lama datang si ibu dan memperingatkan Daniel untuk segera bersih-bersih karena ia khawatir sofa itu jadi basah. Namun di balik kesenangan keluarga tersebut, terungkaplah sebuah fakta yang sangat mengejutkan. Ternyata Geralt bukan hanya mengawasi para tamunya, tetapi si koplok ini menyiarkan aktivitas mereka secara langsung di sebuah situs streaming. Saat Molly sedang mandi, Geralt memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan live streaming di mana penontonnya juga cukup banyak. Hari demi hari, Geralt menjalani waktunya dengan mengamati merekam aktivitas para tamunya. Kemudian adegan pun memperlihatkan Sarah yang tengah disekap di sebuah ruangan gelap. Tak berselang lama datang si Geralt. Lantas ia pun menyeret paksa si Sarah untuk masuk ke dalam bunker. Ternyata di dalam bunker itu ada seseorang, dan orang itu adalah Claire. Ya, wanita yang ada di film pertama. Usus punya usus, beliau sudah menjadi tahanan Geralt selama 1 dekade. Di sini Claire pun mulai menceritakan kisah kelamnya. Ia mengungkapkan bahwa dirinya menjadi korban saat ia dan suaminya menyewa rumah milik Geralt. Tragisnya sang suami harus tewas, sementara Claire yang kala itu tengah reuneuh alias hamil. Sampai detik ini ia tak pernah mengetahui dan bertemu dengan anaknya. The only way in or out is the hatch. Well, does he come down here? Leave me. Look, I'm not gonna live down here for the rest of my fucking... Jesus Christ. Setelah itu adegan pun memperlihatkan Junior yang tengah emam sambil menonton TV. Tak lama datang seseorang yang menggedor-gedor pintu. Pas dibuka, itu hanyalah seorang kurir pengantar paket atas nama Geralt. Saking penasaran, ia pun mencoba membuka paket itu. Dan saat dicek, isi paket tersebut adalah sebuah kamera kecil. Kemudian pada siang harinya, seperti biasa, Geralt kembali masuk diam-diam di saat si penyewa sedang keluar. Lagi-lagi ia pun langsung masuk dan mulai melakukan tingkah anehnya. Tak hanya itu, si tolol ini menjajal lipstik dan sikat gigi milik para wanita. Kemudian ia pun menambah beberapa kamera di area kamar. Tak lama kemudian, keluarga yang menyewa penginapan itu pun kembali. Namun baru saja tiba, si ayah merasa ada sesuatu yang janggal, di mana pintu penginapan tidak terkunci, yang padahal sebelum mereka pergi, si ayah sudah menguncinya. Kecurigaannya semakin kuat ketika ia memutuskan untuk memeriksa seluruh ruangan. Dan tanpa sengaja, si ayah menemukan sebuah benda mencurigakan yang terjatuh di area kamar mandi.
sebuah perangkat kecil yang ternyata adalah kamera. Namun saat mau ngecek, si ayah malah dikagetkan oleh kehadiran Daniel. Lantas ia pun segera keluar dari situ, sebab si Daniel mau berganti pakaian. Nah, saat Daniel mulai membuka bajunya, seperti biasa, Geralt memanfaatkan momen ini untuk melakukan live streaming di situs dark web. Para penonton di sisi lain layar semakin liar, bahkan ada di antara mereka yang tergoda dengan cangcut si Daniel. Ia juga menawarkan uang seharga $5.000. Di sisi lain, terlihat Sarah terus berusaha mencari cara untuk melarikan diri dari bunker tersebut. Namun Claire mencoba melarangnya, dan jika ketahuan maka si botak itu akan membunuhmu. Claire juga mengungkapkan sebelumnya sudah ada korban lain yang tewas karena mencoba kabur. Menurutnya satu-satunya cara agar mereka tetap selamat adalah dengan mematuhi semua perintah Geralt. Mendengar hal itu, tentu saja Sarah menolak. Masa sepanjang hidup gue bakalan di sini? Di sini Sarah pun mengajak Claire untuk bekerja sama melawan Geralt. Ia yakin bahwa mereka masih memiliki peluang untuk melawan. Singkat cerita, pada keesokan paginya terlihat Junior diam-diam menyelinap masuk ke dalam mobil box milik si Geralt. Dan setelah menempuh perjalanan cukup panjang, sampailah Geralt di tempat untuk mengawasi para korbannya. Dengan sangat hati-hati, Junior pun melangkah masuk ke dalam rumah itu. Beruntung saat itu semua komputer milik Geralt mengalami gangguan sinyal, dan keadaan tersebut memaksa Geralt meninggalkan rumah tanpa menyadari bahwa Junior masih berada di sana. Setelah Geralt memperbaiki servernya, pada akhirnya koneksi sinyal kembali seperti semula. Si Junior yang masih berada di ruang kontrol pakai R, dirinya pun sangat terkejut karena ia melihat seluruh monitor menampilkan aktivitas seseorang. Namun tanpa diduga, perhatian Junior berfokus pada si Geralt yang diam-diam menyelinap masuk ke penginapan. Dengan langkah pelan, Geralt masuk ke kamar dan nekat mencuri cangcut milik Daniel. Kemudian saat Daniel kembali, ia menyadari bahwa salah satu celana dalamnya hilang. Merasa heran dan curiga, Molly pun menganggap bahwa Kyle sebagai pelakunya. Kemudian saat Geralt kembali ke markasnya, dengan cepat Junior pun langsung bersembunyi. Singkat cerita, keesokan harinya Geralt pergi ke bunker tempat ia menahan dua wanita. Dengan perlahan ia membangunkan Claire dan memaksanya untuk mandi. Seolah-olah semua sudah menjadi rutinitas yang ia atur dengan rapi. Setelah selesai memandikan Claire, kini giliran Geralt yang akan memandikan Sarah. Tanpa banyak omong-omong, Geralt pun mulai mengiring Sarah menuju kamar mandi yang ada di rumahnya. Namun saat Geralt mau melepaskan pakaian Sarah, tiba-tiba sayangnya, upaya Sarah untuk melarikan diri berujung buntu. Si Geralt yang tak menyerah begitu saja, ia pun mengalirkan asap beracun melalui ventilasi udara. Melihat hal itu, lantas Sarah pun menuruti permintaan Geralt untuk membuka pintunya. Nah, dengan kampak yang ada di tangannya, Sarah berniat ingin menghantam Geralt saat pintu itu terbuka. Namun yang terjadi malah sebaliknya, di mana saat pintu itu terbuka, Geralt langsung menembak Sarah hingga tewas. Kemudian Geralt pun menyuruh Claire untuk menggali lubang dan menguburkan tubuh Sarah. Sementara di penginapan, suasana pun menjadi tegang karena Daniel masih kesal terhadap Kyle. Ia yakin bahwa Kyle telah mencuri celana dalam miliknya dan hal itu membuat hubungan mereka menjadi canggung. Molly yang mengetahui kejadian itu pun ikut marah kepada adiknya. Kebetulan pada hari ini orang tua mereka berencana pergi keluar untuk menikmati waktu berdua.
Merasa kesal dan tak nyaman berada di penginapan bersama si kakak dan temannya, lantas Kyle pun meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk ikut dalam acara mereka. Awalnya permintaan itu mungkin terasa aneh, namun karena keadaan di penginapan yang semakin tidak menyenangkan, terpaksa mereka pun menuruti permintaan Kyle dan membawanya ikut makan malam di luar. Saat Geralt anteng melakukan live stream, tiba-tiba muncul sebuah pesan dari salah satu viewersnya, di mana orang itu menginginkan kedua gadis yang ada di sana. Bahkan ia juga menawarkan $100.000 jika Geralt berhasil menangkapnya. Namun Geralt dengan tegas menolak dan ia tidak akan pernah menjual gadis-gadis itu, bahkan jika ditawar dengan harga setinggi apapun. Rasa kesal Geralt semakin memuncak ketika beberapa netizen mulai menyebarkan alamat resort miliknya di kolom komentar. Tanpa ragu, Geralt langsung memblokir akun-akun tersebut demi menjaga privasi dan keamanan. Namun tak lama setelah kejadian itu, lewat kamera CCTV, Geralt melihat seorang pria asing yang mencurigakan mulai menyelinap masuk. Dan pria tersebut merupakan penonton yang sebelumnya ingin mendapatkan Daniel dan Molly. Fucking spilled on the couch. Dude, what the fuck? Saat Daniel dan Molly sedang berjalan ke arah kamarnya, tiba-tiba pria asing itu berhasil melumpuhkan mereka. Kemudian Daniel dan Molly pun diikat dan mulutnya disumpel. Namun saat pria asing itu melangkah keluar, muncul si Geralt yang langsung menghantamnya menggunakan kampak hingga tewas. Pada awalnya, Molly dan Daniel merasa lega dan mengucapkan terima kasih karena mereka mengira Geralt telah menyelamatkannya. Namun dugaan mereka salah, si Geralt justru memiliki niat buruk, di mana ia berniat menculik keduanya. Namun tanpa sepengetahuan Geralt, semua tindakannya disaksikan langsung oleh Junior melalui ruang CCTV. Karena tak tega melihat kejadian itu, Junior pun mencoba menelpon polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Tak lama setelah itu, kedua orang tua Molly tiba di penginapan. Mereka tampak bingung saat melihat sebuah mobil box asing terparkir di halaman. Dan saat masuk ke dalam, betapa terkejutnya si ayah ketika melihat sudah ada jasad yang tergeletak di lantai. Lantas ia pun segera mencari putrinya. Beruntung, Molly masih keadaan selamat, meski tangan dan mulutnya terikat. Namun nasib buruk harus menimpa Kylie, di mana ia harus menjadi korban Geralt saat mencoba menyelamatkan Daniel dari dalam mobil box. Setelah berhasil melumpuhkan Kylie, Geralt langsung membawa kabur Daniel untuk dijadikan sandera baru menggantikan Sarah yang sudah kehilangan nyawa. Sebelum Geralt tiba di markasnya, Junior terlebih dahulu membebaskan Claire yang selama ini terkurung, tanpa mengetahui bahwa wanita yang ia tolong sebenarnya adalah ibunya sendiri yang telah terpisah sejak ia lahir. Tak berselang lama, Geralt pun sampai di rumahnya. Dengan tergesa-gesa, ia langsung masuk ke dalam. Dan betapa terkejutnya dia saat mendapati pintu ruang CCTV sudah keadaan terbuka. Di saat yang sama, ia mendengar mobil miliknya yang menyala. Dan ternyata Daniel berhasil melarikan diri menggunakan mobil tersebut. Saat mau kabur, secara tak sengaja Daniel berpapasan dengan Claire dan Junior yang sedang berlari. Tetapi Daniel yang kepalang ketakutan, dirinya lebih memilih untuk mengabaikan mereka. Namun keberuntungan masih memihak pada Claire dan Junior, di mana mobil yang dikendarai Daniel malah mogok. Dengan cepat, Claire pun langsung masuk ke dalam mobil, sementara Junior mencoba memperbaiki mobil itu. Tak berselang lama, muncul si Geralt yang mulai menembaki ke arah mereka. Tapi beruntung, mesin mobil berhasil dinyalakan tanpa banyak omon-omon. Daniel langsung memundurkan mobilnya hingga menabrak Geralt. Pada akhirnya, mereka bertiga pun berhasil selamat dan segera kabur dari tempat tersebut.
Keesokan harinya, pihak polisi pun mulai mendatangi kawasan tempat markas si Gerald. Namun sayangnya, mereka tidak berhasil menemukan keberadaan Gerald sendiri. Tetapi yang mereka temukan hanyalah sesosok mayat perempuan tergeletak di lokasi tersebut. Good Samaritan stopped to help. That's some It's where they hot dogs. Singkat cerita, pada suatu hari ternyata si Gerald masih hidup dan sekarang ia tinggal di negara Meksiko. Tidak ada kapok-kapoknya, di tempat barunya ia telah menyekap 3 orang wanita yang akan menjadi korban selanjutnya. Dan film pun anggesan. Yowes, mungkin segitu info di pusat mengabarkan. Saya Dharma yang bertugas di perbatasan Madagaskar mengucapkan hatur nuhun. Dan tak luput saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Silakan Bapak Hansip, the one and only closingan. Wassalamualaikum bro. Atas nama ya.